Oke, kali ini gue mau ngebahas salah satu mobil dari brand kenamaan asal Jepang, yakni all new Toyota Yaris. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, gue mau kasih tahu dulu nih sejarah singkat mengenai mobil ikonik dari Toyota ini. Kalian mau tahu? Simak ulasannya. Nama Yaris sendiri diambil dari kata Charis dan Grace, yang merupakan sosok dari tiga dewi dalam mitologi Yunani. Tiga dewi ini melambangkan pesona, kesuburan, keindahan, dan elegan. Yaris ini dibuat sebagai penerus dari mobil mungil Toyota Starlet. Pada tahu kan Toyota Starlet? Nah, Toyota Starlet ini dulu pamornya itu melesat di era 80-an sampai 90-an. Dan di Indonesia sendiri, Yaris pertama kali dijual pada tahun 2006. Dan itu merupakan model dari Yaris generasi kedua. Karena Yaris generasi pertama itu nggak masuk di Indonesia. Pada awal peluncurannya di Indonesia, mobil ini dibekali dengan mesin 1NZ-EV. Mesin ini berkapasitas 1497 cc dengan 4 silinder dan menggunakan teknologi VVT-i. Tidak hanya itu, mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga hingga 109 horsepower dengan torsi 141 Nm. Kabarnya ini merupakan salah satu mesin terbaik yang pernah dipakai oleh Toyota. Sejarah inovasi ini telah membantu Yaris tumbuh dari generasi ke generasi. Penjualannya juga cukup fantastis karena lebih dari 4 juta Yaris terjual di Eropa. Ini juga termasuk 500.000 model hybrid. Sementara di Indonesia sendiri, sejak mobil hybrid Toyota pertama kali dijual pada tahun 2009 sampai 2019, Toyota Indonesia mencatat sudah lebih dari 2.000 mobil hybridnya terjual di tanah air. Oke, sekarang kita mulai mengupas all new Toyota Yaris versi terbaru ini. All new Toyota Yaris versi terbaru dengan tampilan yang baru, mobil hatchback asal Jepang ini terlihat lebih agresif, compact, dan lebih modern. Toyota Yaris versi 2020 ini merupakan subcompact pertama Toyota yang mengadopsi platform Toyota New Global Architecture atau TNGI. Dengan platform tersebut membuat mobil ini lebih kaku di pusat gravitasi yang lebih rendah. Tidak hanya itu, bagian bobotnya juga mengalami penurunan hingga 50 kg. Bukan hanya beratnya saja yang menurun, dimensinya juga sekarang lebih pendek 5 mm dari pendahulunya. Tingginya juga lebih rendah 40 mm, tapi bagian sumbu roda justru mengalami penambahan hingga 50 mm dan lebar 50 mm. Namun, pihak Toyota mengklaim arsitektur baru ini justru membuat Yaris 2020 menjadi lebih lincah dan lebih nyaman dikendarai. Pada bagian depan, Toyota Yaris versi terbaru ini sudah menggunakan 3 bilah lampu LED multi reflektor yang terdiri dari lampu utama, lampu jauh, dan lampu DRL. Teknologi lampu tersebut mirip dengan produk Toyota lain seperti All New Rush dan New Avanza yang dijual di Indonesia sekarang. Pada bagian grillnya, Toyota Yaris terbaru menggunakan aksen clear berwarna hitam doff tanpa lampu kabut di bagian bawah. Sementara pada bagian samping terlihat jelas konsep mobil ini lebih sporty karena tidak ada lapisan krom pada door handle. Pada bagian atas dan kaca spionnya dibaluti dengan warna hitam metalik. Sementara untuk kaki-kakinya, Yaris terbaru menggunakan velg berukuran 16 inci. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Mobil ini terlihat lebih bulat dengan lampu rem yang membentang dari ujung kanan hingga ujung kiri. Lampu ini sudah menggunakan teknologi LED. Keren juga sih kalau menurut gua.
Beralih ke sisi interior, Yaris terbaru ini menggunakan desain dashboard yang tidak berbeda dengan generasi sebelumnya. Yaris versi 2020 ini disematkan dengan bahan-bahan yang terbuat dari material berkualitas tinggi, termaksud panel instrumennya. Jika dilihat pada bagian dashboardnya, mobil ini dibuat lebih ramping dan lebih rendah, dengan kusol tengah yang lebih luas dan lebih tinggi. Tidak hanya itu, setirnya juga sekarang dibuat lebih kompak, sehingga mampu membuat visabilitas yang lebih baik. Untuk bagian sistem entertainment, Yaris terbaru ini menggunakan sebuah layar TFT Multi Information Display. Di dalam head unit ini sudah tersedia sejumlah fitur modern, seperti tersambung ke Bluetooth, navigasi, radio, koneksi USB, dan mampu menggunakan aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto. Mobil mungil ini juga sudah menggunakan head-up display berukuran 10 inci. Layar head-up berukuran besar ini dapat membantu pengemudi agar lebih fokus selalu memperhatikan batas kecepatan kendaraannya. Sekarang kita beralih ke bagian dapur pacunya. Toyota Yaris terbaru tersedia dengan 3 pilihan mesin, di antaranya mesin hybrid dynamic force dengan berkapasitas 1500 cc, mesin bensin 1500 cc, dan mesin bensin 1000 cc 3 silinder. Mesin-mesin tersebut dihubungkan dengan 3 jenis transmisi, yaitu transmisi CVT, transmisi 6 percepatan otomatis, dan transmisi CVT hybrid. Dari ketiga pilihan mesin tersebut, mesin hybrid dynamic force yang paling mencuri perhatian. Mesin ini memadukan mesin 1500 cc 3 silinder dengan motor listrik dan baterai lithium. Tidak hanya itu, diketahui bahwa motor listrik pada mesin tersebut memiliki tenaga mencapai 79 horsepower, sementara baterainya memiliki kapasitas yang lebih besar daripada itu. Dengan menggunakan mesin tersebut, mobil Toyota Yaris 2020 diklaim bisa mengeluarkan tenaga mencapai 113 horsepower. Dan tenaga ini lebih tinggi daripada Yaris sebelumnya yang hanya mencapai 99 horsepower. Semua tipe Yaris ini hadir dengan penggerak roda depan. Namun ada juga pilihan penggerak 4 roda untuk Yaris versi mesin 1500 cc Directive CVT. Sementara untuk sistem hybrid juga tersedia penggerak E4 atau Electric 4-Wheel Drive. Tak lupa, pabrikan asal Jepang itu juga menyematkan Toyota Safety Sense pada mobil Yaris terbaru ini. Sistem ini dapat membantu pengemudi terhindar dari kecelakaan, misalnya menabrak pejalan kaki, atau teknologi rem otomatis. Jadi, mobil ini sangat-sangat aman untuk penggunanya. Tidak hanya itu, pengguna Yaris 2020 juga akan semakin dimanjakan karena mobil ini sudah dibekali dengan fitur parkir otomatis. Dengan sistem ini, pengemudi tidak perlu lagi capek-capek untuk memarkir kendaraannya. Sistem akan mengendalikan setir, gas, dan rem. Pengemudi hanya perlu mengoperasikan persneling untuk mengganti gigi maju ataupun mundur sesuai instruksi. Untuk menggunakan sistem ini, pengemudi tinggal menekan sebuah tombol di kusol tengah dan mengklik tombol V atau parkir. Setelah diklik, sistem akan memperingatkan pengemudi dengan suara yang dapat didengar. Sistem ini didukung oleh kamera dan sensor ultrasonik untuk memantau kondisi di sekitar mobil. Mengenai bandrolnya, pesaing dari Honda Jazz ini di negara asalnya Jepang dijual antara 1.395 yen dan 2.493 yen, atau jika dirupiahkan setara dengan 177,9 jutaan dan 317,9 jutaan. Oke, itulah ulasan gua mengenai mobil mungil dari brand Toyota ini. Bagaimana tertarik dengan mobil ini? Jika iya, doakan saja kita bisa melihatnya di tahun ini. Misalnya saja di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Ya, muluk-muluk pada tahun depan lah ya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subrek akun media sosial kami, baik di YouTube, Facebook, dan di Instagram. Jangan lupa ya, untuk akun YouTube-nya, nyalain loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, itulah yang bisa gue ulasin hari ini. Jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga, walaupun kita sedang di rumah saja. Oke sob?